Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Oke, melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini video pembelajaran akan membahas tentang unsur kebahasaan teks eksposisi bagi kelas 10. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan materi tentang unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan. Yang pertama adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Jenis-jenis pronomina. Yang pertama ada pronomina persona atau kata ganti orang. Yang pertama ada kata ganti orang tunggal. Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, dan seterusnya ini ya. Berikutnya ada kata ganti jamak. Contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan seterusnya. Berikutnya ada pronomina non persona atau kata ganti bukan untuk orang. Ada pronomina petunjuk atau penunjuk. Contohnya di sini ada ini, itu, sini, situ, sana. Ada pronomina penanya seperti apa, mana, siapa, dan sebagainya. Berikutnya adalah nomina atau kata benda. Nomina di sini adalah kata yang digunakan untuk merujuk sebuah benda, baik benda yang bersifat nyata maupun benda yang bersifat abstrak. Contohnya seperti meja, rumah, pisau, gunung, dan sebagainya. Yang ketiga ada verba atau kata kerja. Di sini adalah kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan. Contohnya mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, dan sebagainya. Berikutnya yang keempat ada adjektiva atau kata sifat. Di sini adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan seseorang, benda, atau binatang. Bisa cantik, gagah, indah, ya, dan seterusnya. Ada rajin, pandai, dan sebagainya. Ini kata sifat. Berikutnya ada adverbia atau kata keterangan. Biasanya di sini ada kata tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya biasanya di depan keterangan itu ditambahi kata di, dari, ke, sini, sana, dan seterusnya. Berikutnya yang keenam adalah konjungsi atau kata hubung. Di sini kata yang digunakan dengan untuk tujuan memperkuat argumentasi di dalam teks tersebut. Konjungsi macam-macam, ada konjungsi waktu, gabungan, pembatasan, tujuan, persyaratan, perincian, sebab akibat, tentangan, dan seterusnya. Ini kalian bisa baca sendiri dan contoh-contoh kata yang ada di dalam konjungsi tersebut. Berikutnya kalimat aktif transitif. Wah, ini apa ini? Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu kalimat aktif transitif? Di sini adalah kalimat aktif yang mana subjek memerlukan objek untuk dikenai suatu tindakan. Ciri-cirinya, biasanya kalimat ini membutuhkan objek, ya, jadi wajib ada yang namanya objek.
Terus ada kata kerja, umumnya berimbuhan me dan memper. Yang ketiga ada bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contoh katanya di sini ada ayah membelikan aku sepeda baru. Ya. Jadi ada ayah sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, aku sebagai objek, terus sepeda baru sebagai pelengkap. Jika diubah menjadi kalimat pasif, maka akan menjadi seperti sepeda baru dibelikan ayah kepadaku. Ya, jadi menjadi pasif. Berikutnya adalah kalimat aktif intransitif. Ini kebalikan dari aktif transitif tadi. Kalau tadi memerlukan objek, kalau ini tidak memerlukan objek. Maksudnya kalimat ini sudah bisa menjadi kalimat utuh tanpa memerlukan objek sekalipun. Ciri-cirinya tidak membutuhkan objek. Kata kerja umumnya verba dasar, berimbuhan ber, berkan, ter, dan kean. Tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, Hana menangis dengan suara keras. Hana di sini sebagai subjek, menangis adalah predikatnya, dan dengan suara keras ini adalah keterangannya. Jadi tidak memerlukan objek. Terus ada lagi contoh kedua, Tiwi bertanya PR bahasa Indonesia. Sama ya di sini, Tiwi sebagai subjek, bertanya sebagai predikat, dan PR bahasa Indonesia sebagai pelengkapnya. Jadi tidak ada objek, jadi langsung. Nah, dari beberapa pembahasan tadi, sekarang kalian bisa mengerjakan tugas yang ditulis pada video ini. Yang pertama adalah buatlah masing-masing dua kalimat yang ada di dalamnya terdapat nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Jadi membuat kalimat yang di dalamnya ada kata nomina, ada kata kerja, ada kata benda, dan sebagainya. Yang kedua adalah membuat kalimat berkonjungsi waktu, tujuan, dan perbandingan. Contoh-contoh konjungsinya tadi bisa dilihat di video atau di modul yang akan kalian dapatkan. Terus yang ketiga adalah buatlah kalimat aktif transitif dan intransitif, masing-masing dua kalimat. Jadi ini tugas pada video pembelajaran tahap kelima ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi guru mata pelajaran bahasa Indonesia masing-masing. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Saya akhiri dulu. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.